peralatan: wadah air yang besar, wadah air yang kecil, kapas, gayung, bangku atau kursi, sabun, handuk, dan yang sebagainya. Langkah pertama yaitu baringkan jenazah di atas bangku atau balai-balai dengan posisi kepala lebih tinggi atau bisa juga dipangku oleh 3 orang. Dan jangan lupa untuk memakai jarit atau kain untuk menutupinya. Lepaskan pakaian yang dipakai oleh jenazah, lalu dengan niat untuk memandikan jenazah. Kemudian kepala dan punggung mayat diangkat posisi setengah duduk, lalu perutnya diurut-urut pelan untuk mengeluarkan kotorannya sambil disiram air. Setelah yakni kotoran jenazah sudah habis keluar, maka jenazah diceboki atau istinja sampai bersih. Kemudian mulai menyiram dari anggota wudhunya dahulu, seperti diwudhukan untuk sholat dengan anggota wudhu muka, kedua tangan sampai siku-siku, ubun-ubun, telinga atau leher, dan kedua kaki sambil membaca niat. Untuk laki-laki, nawaitul wudhu'a lihadzal mayyiti lillahi ta'ala, dan untuk perempuan, nawaitul wudhu'a lihadhil mayyitati lillahi ta'ala. Kemudian jenazah dimiringkan ke kiri, lalu siram bagian kanannya dari kepala sampai kaki dengan air bersih sebanyak 3 kali. Sambil digosok pelan-pelan dengan air sabun. Kemudian jenazah dibiringkan ke kanan, lalu sama seperti yang kiri tadi, disiram dari kepala sampai kaki sebanyak 3 kali sambil digosok-gosok pelan dengan air sabun. Lalu jenazah ditelentangkan, lalu siram dari kepala, muka, sampai kaki dengan air bersih sebanyak 3 kali sambil digosok-gosok pelan dengan air sabun. Selanjutnya, bilaslah jenazah tersebut secukupnya hingga air bersih sehingga air sabun tidak ada lagi bekasnya. Jenazah bersih, siramlah jenazah dengan air kapur barus, air bidara, ataupun air harum-haruman dari kepala sampai kaki sebanyak 3 kali. Sama seperti cara sebelumnya, boleh juga 1 kali, 3 kali, atau 5 kali dengan bacaan ketika menyiram bagian kanan, Ghufranaka ya Allah ya Rahman Rabbana wa ilaikal masir. Ketika menyiram bagian kiri, Ghufranaka ya Allah ya Rahman ya Rahim Rabbana wa ilaikal masir. Ketika menyiram bagian depan, Ghufranaka ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Rabbana wa ilaikal masir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Yang dilakukan dalam pemandian tersebut yaitu pemandian dengan air 9. Proses pemandian sama dengan yang di atas. Air yang digunakan adalah air biasa. Mayat juga dapat diwudukkan setelah ini atau boleh juga tidak. Hal ini karena telah diwudukkan sebelumnya. Karena pada hakikatnya mandi jenazah sama dengan mandi hadas besar. Jika semuanya telah selesai, maka keringkanlah jenazah dengan handuk. Dengan mengambil kain basahannya, diganti dengan kain yang kering dan bersih yang menutupi seluruh tubuh jenazah. Angkatlah jenazah pelan-pelan menuju tempat untuk mengkafaninya dengan kain kafan yang sudah disiapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan atau memaparkan sedikit penjelasan mengenai apa saja peralatan yang dibutuhkan untuk mengkafani jenazah dan bagaimana tata cara untuk mengkafani jenazah. Baiklah, di video kami selanjutnya. Adapun alat dan bahannya yaitu ada kain kafan secukupnya, ada kapas, ada kapur barus, dan ada minyak wangi serta gunting dan tali kain kafan. Pertama, siapkan tiga tali untuk mengikat jenazah. Di sini disunahkan untuk bilangan talinya itu harus ganjil, bisa 3 atau 5 dan seterusnya sesuai kebutuhan. Dan kemudian letakkan kain kafan yang pertama setelah tali. Kemudian kain kafan yang sedikit pendek di sebelahnya. Begitupun juga sebaliknya. Letakkan di sebelah kiri kain kafan jenazah. Kemudian siapkan kain untuk menutupi alat kelamin. Selanjutnya siapkan baju untuk jenazah dan kemudian buat kerudung untuk menutupi kepala jenazah, letakkan di bagian atas. Kemudian siapkan kain basahan untuk jenazah. Berikut ini tata cara untuk mengkafani jenazah perempuan. Pertama-tama, kita tutup terlebih dahulu alat kelaminnya. Karena ini boneka, jadi jangan lupa untuk merapikan tangannya. Setelah itu, pasangkan kain basahan. Setelah memakaikan kain basahan, kemudian kita pasangkan baju untuk jenazah. Setelah rapi, kemudian pasangkan jilbabnya. Setelah selesai pemakaian kerudung, kemudian tutup jenazah dari kain yang sebelah kanan terlebih dahulu, kemudian diiringi dengan kain yang sebelah kiri. Kemudian tutup dengan kain yang paling bawah.
Setelah itu, karena sudah rapi tertutup, kemudian kita ikat satu persatu tali dari bagian kepala hingga ke kaki. Dan selesai. Baiklah, setelah mengkafani mayit, cara selanjutnya adalah menyolati mayit. Di sini, untuk mayitnya sendiri, Tiara telah menyiapkan satu buah bantal yang dibungkus dengan mukena berwarna putih. Baiklah, apabila mayit adalah jenazah laki-laki, maka kita menyolatinya di antara kepala dan bahu, yakni di leher, dengan niat usolli li hadzal mayyit arba'a takbirat fardul kifayati lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli li hadzal mayyit arba'a takbirat fardul kifayati lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahu akbar. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bima'il wasalji wal barad wa naqhihi minal khataya kama yanqu thawbal abyad minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa qihi fil qabri wa adzaban nar. Allahu akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu wa li ikhwanina alladhina sabaquna lil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Selanjutnya, apabila mayit merupakan jenazah perempuan, maka kita menyolati dengan posisi di antara pinggul dan pinggangnya, di tengah-tengahnya, dengan niat usolli li hadhil mayyitati arba'at takbirat fardul kifayati lillahi ta'ala. Kemudian pada rakaat pertama tetap membaca Al-Fatihah, rakaat kedua sholawat kepada Nabi, rakaat ketiga Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha, dan seterusnya. Sedangkan pada rakaat keempat Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana wa laha. Dan apabila jenazah adalah mayit anak laki-laki, maka disolatkan dengan niat usolli li hadzal mayyit tifl arba'at takbirat fardul kifayati lillahi ta'ala, dengan bacaan sama seperti jenazah laki-laki dewasa. Kemudian apabila jenazah adalah mayit anak perempuan, maka diniatkan dengan usolli li hadzihil mayyitati tiflati arba'at takbirat fardul kifayati lillahi ta'ala. Baiklah, selanjutnya penjelasan tentang penguburan jenazah akan dijelaskan oleh Zahra Julia Putri. Pinggangnya, di tengah-tengahnya, dengan niat usolli li hadhil mayyitati arba'at takbirat fardul kifayati lillahi ta'ala. Kemudian pada rakaat pertama tetap membaca Al-Fatihah, rakaat kedua sholawat kepada Nabi, rakaat ketiga
Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha, dan seterusnya. Sedangkan pada rakaat keempat, Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana wa laha. Dan apabila jenazah adalah mayit anak laki-laki, maka disolatkan dengan niat usolli li hadzal mayyit tifl arba'at takbirat fardal kifayati lillahi ta'ala, dengan bacaan sama seperti jenazah laki-laki dewasa. Kemudian apabila jenazah adalah mayit anak perempuan, maka diniatkan dengan usolli li hadzihil mayyitati tiflati arba'at takbirat fardul kifayati lillahi ta'ala. Baiklah, selanjutnya penjelasan tentang penguburan jenazah akan dijelaskan oleh Zahra Julia Putri. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai menguburkan jenazah. Setelah jenazah disolatkan, hendaklah jenazah diantarkan ke kubur. Biasanya keranda dipikul oleh 4 orang yang masing-masing berada di penjuru keranda. Dalam hadis diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "Bersegeralah kamu dalam mengurus jenazah, karena jika ia orang soleh, berarti kamu telah mendekatkan atau mengajarkan kebaikan untuknya. Dan jika bukan orang soleh, berarti kamu telah meletakkan keburukan dari pundakmu." Hadis riwayat. Lalu liang lahat dapat dibuat 2 bentuk, menjorok ke samping jika tanahnya keras, atau di tengah kuburan, dan sesuai ukuran tubuh jenazah. Dan liang lahat tanah ini akan ditutup oleh papan atau cetakan semen atau yang dapat menahan tanah, sehingga tidak mengenai jenazah ketika tanah dipadatkan. Lalu ada 3 orang yang turun ke dalam kubur untuk menyambut jenazah. 1 orang menyambut bagian kepala, 1 lagi menyambut bagian pinggang, dan 1 lagi menyambut. Dan 3 orang yang mengangkat jenazah dari keranda dan menyerahkan kepada orang yang ada di dalam kubur, hendaknya membaca Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Dan untuk jenazah wanita, baiknya dibentangkan kain di atas lubang kubur. Dan jenazah diturunkan secara perlahan sambil dibaringkan ke liang lahat dengan posisi miring menghadap kiblat. Dan diciumkan ke tanah, diusahakan jangan sampai terlentang. Biasanya diganjal menggunakan tanah pada belakang, punggung, dan kepalanya. Kemudian tutup dengan papan atau cetakan semen atau lainnya. Setelah tertutup, timbunkan tanah ke liang lahat. Dan jika telah selesai ditimbun, diberi penanda papan atau nisan.